Weng 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 weng. Di langit di atas pulau, dalam radius 10 kilometer, energi abu-abu yang menutupi area seluas 2 kilometer terdorong ke depan secara horizontal. Energi abu-abu ini seperti sungai sejarah yang panjang, menghancurkan semua yang ada di depannya. Yang pertama menanggung beban adalah Master Sekte Hanzong. Di sungai sejarah yang panjang ini, tubuhnya dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Mayatnya mengapung tanpa sadar di sungai yang panjang. Kekuatan sungai Grey mengalir menuju Bing Hanzi. Pada saat ini, tubuh Bing Hanzi diselimuti oleh armor es setinggi 10 meter. Melihat Master Sekte Vitalitas Sekte Frost langsung menghilang di sungai yang panjang, matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Retak-retak-retak. Dewa Armor Es. Dengan teriakan ringan, armor es di tubuh Bing Hanzi membesar sekali lagi, dan idola dharmanya dilepaskan. Lapisan baju besi es biru yang mempesona menutupi dewa baju besi es, dan panjangnya 30 meter. Berdiri di tengah, Bing Hanzi melambaikan lengan kurusnya, dan dewa pelindung es di luar melakukan hal yang sama, menghadap ke sungai Grey pemusnahan. Retakan, retakan, retakan. Suara gemetar terdengar terus-menerus. Energi keabu-abuan dengan cepat menghanyutkan dewa pelindung es di tubuhnya. Ya Tuhan, itu. Makhluk macam apa itu? Ini pedang iblis tanpa nama. Wang Xian, makhluk yang menakutkan. Bukankah itu makhluk menakutkan di aula utama? Pada saat itu, makhluk menakutkan ini menelan viper berekor iblis di tingkat keempat dari tahap interpretasi kehampaan. Ya Tuhan, makhluk ini sebenarnya adalah Wang Xian. Pemimpin sekte dari Sekte Frost terbunuh dalam sekejap. Dia bertarung melawan pendiri Sekte Frost, Bing Hanzi, yang berada di level 5 dari tahap interpretasi Void. Apa identitasnya? Putra surga yang bangga, putra surga tertinggi. Iblis pedang tanpa nama, makhluk menakutkan di aula utama. Satu demi satu, nama-nama yang dinantikan dan bahkan ditakuti semua orang dikumpulkan pada satu orang. Melihat makhluk setinggi 50 meter itu, semua orang terkejut. Kemunculan Frigid Sek, kekuatan menakutkan dari Pangeran ke-8, dan kemunculan Bing Hanzi telah mengejutkan semua orang. Meski pada akhirnya, ia ditekan oleh satu orang dengan banyak identitas. Melihat makhluk setinggi 50 meter dan Bing Hanzi setinggi 20 meter yang melayang di langit, emosi semua orang tidak bisa lebih tinggi lagi. Mereka sangat terkejut. Sekarang, semua orang menatap langit diam-diam. Long Xiaotian, ibu Long Xiaotian, dan bahkan klan ibunya memandang Wang Xian yang mendominasi dunia dengan kegembiraan di wajah mereka. Kali ini, bahkan jika Xiaotian lama tidak bisa mendapatkan posisi putra mahkota, tidak ada yang berani memprovokasi dia di kerajaan Naga Radiant di masa depan. Bagaimanapun, dia memiliki saudara yang menakutkan. Jika bukan karena penampilan Wang Xian, dengan kebencian Pangeran ke-8 terhadapnya, Long Xiaotian pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah. Seluruh klan Hua juga akan mengalami pukulan besar. Apa, Master Sekte Han Quan? Master Sekte Han Quan sebenarnya? Pada saat ini, Pangeran ke-8 menatap Wang Xian di langit dengan bingung. Melihat mayat Master Sekte Han, matanya membelalak dan dipenuhi keterkejutan. Seorang ahli interpretasi kekosongan tingkat keempat terbunuh dalam sekejap begitu saja. Tubuhnya gemetar dan matanya sedikit merah. Oh Ting, aku harap kamu tidak akan lari dariku. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan menatap Bing Hanzi, yang sedang menahan energi destruktif dari batu gerindra 5 elemen. Mata naganya menatapnya dengan dingin. Sebelumnya, Bing Hanzi dengan sombong mengatakan bahwa Wang Xian tidak bisa melarikan diri. Sekarang, dia akan mengembalikan kata-kata itu. Dengan kekuatannya saat ini, batu kilangan 5 elemen, ditambah dengan tubuh naga ilahi, akan mudah baginya untuk melawan seseorang yang 5 tingkat di atasnya. Setelah selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Bing Hanzi secara langsung. Tidak peduli makhluk macam apa kamu, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Bing Hanzi berdiri di tengah dewa pelindung es. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan yang sangat dingin. Dharma Idol, dewa sayap es. Dharma Idol, dewa pedang es. Dia meraung 2 kali berturut-turut dan 2 sayap sepanjang 50-60 meter muncul di belakangnya. Selain itu, pedang es sepanjang 60 hingga 70 meter muncul di tangannya. Baik sayap maupun pedang besar itu memancarkan kilau biru yang menakutkan. Itu terlihat sangat menakutkan. Memotong. Dia mengepakkan sayapnya sedikit dan tubuhnya menarik sinar cahaya biru. Dalam sekejap, dia muncul di depan Wang Xian. Pedang besar yang panjangnya 60 hingga 70 meter menebas langsung ke tubuh Wang Xian. Ekor naga. Ekspresi Wang Xian tidak berubah.
Ekor naga besar itu berkedip-kedip dengan kobaran api saat ia menyapu langsung ke arah pedang besar itu. Bang! Suara logam yang bertabrakan bisa terdengar. Tubuh Wang Xian terbang mundur lebih dari 1000 meter. Mati! Sosok Bing Hanzi, yang telah menggunakan 3 kemampuan ilahi secara berurutan, tidak berubah sama sekali. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan muncul di samping Wang Xian dalam sekejap. Dia memegang pedang besarnya dengan kedua tangan dan langsung menebas Wang Xian. Five Elements Millstone, yang tertinggi dari bumi. Wang Xian memandang Bing Hanzi, yang muncul di sampingnya dalam sekejap. Tatapannya terfokus. 5 elemen Millstone di langit berputar dan bertabrakan langsung dengan Bing Hanzi. Batu kilangan 5 elemen dapat menghancurkan, menyembuhkan, menjebak, dan bertahan. Demikian pula, 5 elemen dapat digabungkan untuk membawa satu atribut ke tingkat ekstrim. 5 elemen berputar, ekstrim bumi. Ledakan. Batu kilangan 5 elemen, yang memancarkan aura debu, seperti sebuah planet yang langsung menuju ke arah Dewa Pedang Es. Suara keras yang menakutkan terdengar dan mengguncang seluruh ruang. Ini benar-benar kontes kekuatan. Boom, boom, boom. Bing Hanzi memegang Dewa Pedang Es di tangannya saat dia menyerang batu kilangan 5 elemen. Satu demi satu serangan mendarat di batu kilangan, dan batu kilangan 5 elemen itu stabil seperti gunung Tai. Aliran arus udara mengalir ke segala arah. Mereka yang lebih lemah sudah mulai bertahan, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap pertempuran di langit. His, tabrakan yang mengerikan. Semua orang menatap mereka dengan waspada, takut gempa susulan akan menimpa mereka. Dengan gempa susulan dari pertempuran antara Wang Xian dan Bing Hanzi, bahkan seorang ahli di alam tembus pandang tingkat pertama akan dapat membunuhnya secara langsung. Sayap es, pers, setelah menebas batu gerindra 5 elemen beberapa ratus kali berturut-turut, pertahanannya yang menakutkan tidak hanya gagal membuatnya terbang, tetapi tubuhnya juga terpaksa mundur di bawah tekanan ekstrim bumi. Bing Hanzi meraung keras. Dewa bersayap es raksasa membidik batu kilangan 5 elemen. Banyak paku es tajam yang panjangnya 10 meter menembus lurus ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Seluruh 5 elemen Millstone bergetar perlahan. Ini tentang waktu. Mengaum. Merasakan serangan menakutkan Bing Hanzi, Wang Xian meraung keras. Dengan raungan naga, batu kilangan 5 elemen berputar perlahan. Itu menjadi semakin kecil hingga menjadi 2 meter. Itu memasuki perut Wang Xian secara langsung. Membunuh. Dia mengeluarkan raungan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa sisik naga di tubuhnya dan 5 siluet naga ilahi dari logam, kayu, air, api, dan bumi berenang bolak-balik. Setelah batu kilangan 5 elemen menyatu ke dalam tubuhnya, Wang Xian menggerakkan ekor naganya yang mengandung energi kekerasan. Dia menyerang langsung ke Bing Hanzi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ekor naga menyapu dan serangkaian ledakan mengerikan meletus di langit. Padahal ekor naga itu belum mendarat di tubuh Bing Hanzi. Ledakan sudah memekakkan telinga. Apa? Merasakan ekor naga Wang Xian yang menakutkan, ekspresi Bing Hanzi sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang sepanjang 60 hingga 70 meter menebas langsung ke ekor naga. Bang, bang, bang. Jelas, suara pecah bisa terdengar. Retakan muncul di pedang es. Cakar naga. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Cakar naga besar mencakar ke arah pusat Ice Armor God. Di tengah cakar naga, gelombang energi kekerasan dihancurkan dan dihancurkan. Wang Xian, yang menyatu dengan 5 elemen, memiliki energi destruktif di setiap gerakannya. Puncak dari 5 elemen, pembalikan dari 5 elemen. Dewa sayap es, slash. Sayap es besar menebas langsung ke cakar naga Wang Xian. Nafas naga. Wang Xian membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api seperti lava dari mulutnya. Kali ini, lahar yang dia semburkan tidak langsung hilang setelah dimuntahkan. Sebaliknya, Wang Xian seperti gunung api yang meletus. Lava melonjak ke depan terus-menerus. Air dan api tidak cocok. Dampak lava mendarat di sayap es dan sayap es mulai mencair dengan cepat. Cakar naga Wang Xian menekan ke depan dan meraih dada dewa baju besi es. Meledak. Bum bum bum. Ledakan di titik awal terdengar terus-menerus. Retakan mulai muncul pada dewa pelindung es sepanjang 20 meter itu. Han Bingzi, yang berdiri di tengah dewa pelindung es, memiliki mata melotot yang merah. Larut, mundur. Dia berteriak pelan. Tempat di mana Wang Xian menyerang berubah menjadi aliran air saat dia mundur dengan cepat. Han Bingzi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah Wang Xian bergabung dengan batu kilangan yang menakutkan itu,
kekuatannya meningkat pesat. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini pertempuran dari ahli interpretasi kekosongan tingkat 5? Mereka sudah setinggi 10.000 meter di langit. Di bawah mereka, masih memberiku perasaan bahwa aku tidak bisa bernafas. Di bawah mereka, semua orang menatap pertempuran di langit. Wajah mereka semua merah. Di seluruh kuburan demi Human, pandangan semua orang terfokus pada langit di atas pulau kerajaan naga cahaya. Mereka semua sok. Mati. Wang Xian melihat Bing Hanzi melarikan diri. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan bergegas mendekat tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas. Aku, Bing Hanzi, tidak mati bahkan setelah terperangkap di kolam asal naga bercahaya selama lebih dari 2000 tahun. Anda bermimpi jika Anda ingin membunuh saya. Kaulah yang akan mati. Bing Hanzi mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia membuka mulutnya sedikit dan bola es biru keluar dari tubuhnya. Bola es itu mengeluarkan kabut putih samar, dan suara retakan datang dari udara. Dingin yang ekstrim memenuhi area seluas puluhan kilometer. Semua orang di bawah tidak bisa membantu tetapi membungkus diri di sekitar tubuh mereka. Setelah bola es keluar dari mulut Bing Hanzi terlihat semakin kurus dan lemah. Tubuhnya benar-benar terbungkus kulit, dan dia tampak seperti kerangka. Matanya benar-benar menonjol keluar, membuatnya tampak sangat menakutkan. Aku tahu itu. Sebagai monster yang hidup beberapa tahun yang lalu, dia pasti memiliki beberapa kartu truf. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika semua orang di bawah melihat bola es yang bersinar, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan menatap langit tanpa berkedip. Pada saat ini, Long Xiaoyun dan Long Xiaotian sama-sama mengepalkan tangan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, itu akan berdampak besar pada pasukan mereka di masa depan. Apakah kamu akan keluar semua? Wang Xian bisa merasakan suhu dingin yang ekstrim dari bola es. Kilatan dingin melintas di matanya. Dharma Idol, dikelilingi oleh gunung es. Bing Hanzi berdiri di depan bola es. Dia menatap Wang Xian dan meraung. Dikelilingi oleh gunung es, idola Dharma yang kuat lainnya. Dengan 3 idola Dharma yang rusak di tubuhnya, ini adalah idola Dharma keempatnya. Retakan, retakan, retakan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, bola es memancarkan sinar cahaya biru. Di sekelilingnya, gunung es yang berukuran 1000 meter muncul dari udara tipis. Ada total 5 gunung es. 5 gunung es menjaga Bing Hanzi di atas. Bola es mekar dan berdiri beberapa ribu meter di langit. Saat ini, Bing Hanzi seperti dewa es. Haha, bagus, bagus. Ini akan menarik. Karena itu masalahnya, ayo lakukan tabrakan terkuat. Wang Xian menatap Bing Hanzi yang berdiri di atas 5 gunung es dengan tatapan berapi-api dan tertawa terbahak-bahak. Aspek batu gerindra 5 unsur. Batu gerindra 5 elemen adalah aspek yang dipahami Wang Xian ketika dia mencapai tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan. Itu juga merupakan senjata yang dia tempa dengan 5 elemental Dragon Pearl, 5 elemental Origin, dan 5 elemental energi yang sangat besar. Saat 5 elemen Greenstone Dharma Idol muncul, batu gerindra besar muncul di bawah Wang Xian. Wang Xian berdiri di tengah Greenstone dalam jarak 2000 meter. Di sekelilingnya, 5 naga dewa 5 elemen sepanjang 3 hingga 4-10 meter terletak di 5 arah yang berbeda. Naga dewa menjaganya dan berdiri di atas batu gerindra. Dengan penambahan energi 5 elemen, kekuatan Wang Xian meningkat secara eksplosif sekali lagi. Bing Hanzi melihat idola Dharma Wang Xian dan merasa sedikit malu. Dia mengatupkan giginya yang kekuningan dengan erat. Bertarung. Pada saat ini, Wang Xian sedang mengejar idola Dharma dari teknik penggilingan 5 elemen. 5 naga suci juga berlari ke depan dengan teknik penggilingan 5 elemen. Membunuh. Wajah Bing Hanzi mengungkapkan ekspresi mengerikan. Dia mengatupkan giginya dan meraung keras. Banyak gunung es menyerang Wang Xian secara langsung. Menghancurkan. Tatapan Wang Xian seperti obor. Mengaum. Pada batu kilangan 5 elemen, naga api langsung melompat sementara 4 naga lainnya memutar batu kilangan. Di bawah dukungan 4 naga lainnya, naga api tumbuh semakin besar hingga panjangnya lebih dari 200 meter. Ekornya yang menakutkan tersapu langsung. Ledakan. Gunung es langsung runtuh di bawah serangan Dewa Api Naga. Boom boom. Setelah itu, gunung es kedua dan ketiga juga runtuh. Nyala api pada tubuh Dewa Api Naga mulai berkurang. Rantai itu menarik kembali Dewa Api Naga. Setelah itu, naga Dewa Bumi melompat lagi. Bumi melawan air. Boom boom. Ekor naga tersapu, dan 2 gunung es langsung runtuh. Semua gunung es yang menjaga Bing Hanzi runtuh. Dharma Idol, bekukan bumi.
Melihat idola dharmanya mudah dihancurkan, ekspresi Bing Hanzi berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, bola es di depannya menabrak batu gerindra 5 elemen. Pada saat yang sama, idola dharma terakhir dilepaskan. Ambil. Ketika Wang Xian melihat bahwa bola es dan bahkan udaranya tersegel, matanya menyipit dan dia meraung keras. Tubuhnya perlahan berubah menjadi warna biru air. Naga air dari 5 elemen Millstone mulai mengembang dan langsung menelan bola es yang sangat dingin. Seluruh batu kilangan 5 elemen memutar energi air secara ekstrim. Naga air membungkus bola es dengan idola dharma. Bola es itu langsung ditelan oleh naga air dan naga air itu langsung membeku. Tanah beku mendarat di 5 elemen Millstone dan 5 elemen Millstone mulai membeku. Ini kesempatanku. Pada saat ini, Wang Xian melihat ke satu-satunya es di langit dan melompat. Dia membuka mulutnya yang besar dan menelannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan? Ketika Bing Hanzi, yang melayang di langit, melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya secara langsung, sedikit ketakutan melintas di wajahnya yang kurus. Dia menatap Wang Xian yang terbang ke arahnya. Dengan lambaian tangannya, gunung es berukuran 100 meter menghantam Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian menatap Bing Hanzi dengan mata naganya. Dengan lambaian lembut cakar naganya, pegunungan es runtuh. Oh tidak, lari. Sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Bisakah kamu melarikan diri? Wang Xian membuka mulutnya dan Five Elements Millstone muncul lagi. Ini bukan idola dharma tetapi senjata. Ledakan. Batu kilangan 5 elemen terbang keluar dan menyerang Bing Hanzi. Itu tumbuh semakin besar di udara dan aura destruktif muncul sekali lagi. Seolah-olah sungai panjang waktu bisa menghancurkan segalanya. Ada batu kilangan lain yang seperti ini. Apakah itu akan mati pada akhirnya? Bing Hanzi memandangi 5 elemen Millstone yang menyerangnya dari belakang. Matanya sedikit redup. Dia menatap Wang Xian dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan sudah berharga. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak mau adalah dia ingin menyaksikan tuan mudanya menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Dia ingin menyaksikan bagaimana Han Zhong berdiri di puncak wilayah laut yang mengalir. Sekarang, dia tidak bisa melihatnya lagi. Bing Hanzi tidak berjuang lagi dan menutup matanya. Wang Xian berjalan maju dengan tubuh naganya. Dengan lambaian cakar naganya, dia menyimpan mayatnya ke dalam cincin interspatialnya. Mayat seniman bela diri kekosongan tingkat kelima mengandung energi yang sangat menakutkan. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan melihat ke arah lokasi idola dharma, batu kilangan 5 elemen. Kematian Bing Hanzi tidak menyebabkan hilangnya tanah beku. Energi yang dibawa oleh bola es yang menakutkan itu masih menahan batu kilangan 5 elemen. Mengaum. Wang Xian meraung. Gelombang api naga dimuntahkan ke arah lokasi di bawah. Segel es mencair perlahan dan berubah menjadi energi air. Sebagai gantinya, itu diisi ulang di tubuh Five Elements Millstone. Keempat naga dewa dari logam, kayu, api, dan bumi mulai berputar. Aliran energi berputar di tubuh naga dewa air yang disegel dalam es. Naga dewa air perlahan pulih. Dia membuka mulutnya dan bola es yang sangat dingin muncul di garis pandangnya. Ice Heart tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void. Tingkat ke-7 dari tahap interpretasi kehampaan. Jadi itu energi menakutkan dari tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void. Wang Xian melihat bola es dan sedikit keheranan melintas di matanya. Berdengung. Pada saat ini, 5 elemental Dragon Ball yang berubah menjadi batu kilangan 5 elemental terbang di atas. Naga air yang berdiri di atasnya membuka mulutnya dan langsung menelan Bing Xin. 4 naga suci lainnya segera membantu menaklukkannya. TSK, batu gerindra 5 unsur tidak hanya mengandung energi yang kuat, tetapi juga memiliki spiritualitasnya sendiri. Ia dapat menelan energinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Xian tersenyum saat melihat Dewa Air Naga perlahan menaklukkan Bing Xin. Inti dari Five Elements Millstone adalah 5 bola naga ini, dan bola naga adalah artefak natal Wang Xian. Sekarang, setelah berubah menjadi batu kilangan 5 elemen, masing-masing naga ilahi lahir dengan spiritualitas. Di masa depan, itu bisa menjadi artefak kuat yang bisa berpikir. Selanjutnya, Wang Xian tidak perlu mengasuh mereka sendirian di masa depan untuk perbaikan mereka. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membunuh Citra Void tingkat kelima. Wang Xian mendarat di tengah-tengah 5 elemen batu giling Dharma Idol dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dengan pikiran, dia kembali ke wujud manusianya. Pada saat yang sama,
batu kilangan 5 elemen Dharma Idol menghilang sedikit demi sedikit. Senjata batu kilangan 5 elemen berputar perlahan dan berubah menjadi mahkota yang mendarat di kepala Wang Xian. 5 elemen naga ilahi yang hidup menambahkan sedikit martabat pada Wang Xian. Pakaian hitam muncul di tubuhnya, mahkota, dan kepalanya. Mengapa tidak ada gerakan dari atas? Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ini sudah berakhir? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Di bagian bawah, ketika idola Dharma Wang Xian, yang meliputi area seluas sekitar 2000 meter, muncul, semua orang di bawah tidak dapat melihat pertempuran di atas. Hanya ketika suara pertempuran menghilang, semua orang bergumam. Batu kilangan besar itu menghilang sedikit demi sedikit. Mungkinkah Wang Xian telah kalah? Itu sangat mungkin. Lagi pula, lawannya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Ketika batu kilangan 5 elemen perlahan menghilang, beberapa orang berseru dan berteriak keras. Ketika Long Xiaotian melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi keputusasaan dan seluruh tubuhnya tidak berdaya. Haha, kami menang, kami menang. Pria DMN itu akhirnya. Long Xiaoyun memandang ke langit dan melihat idola Dharma Wang Xian menghilang. Dia mengira Bing Hanzi telah menang. Wajahnya memerah saat dia meraung kegirangan. Namun, saat dia melihat sosok hitam turun ke arah mereka, semua orang tercengang. Itu Wang Xian. Ini Wang Xian. Di mana Bing Hanzi? Di mana Bing Hanzi? Mungkinkah? Segera, semua orang melihat sosok Wang Xian. Mereka melebarkan mata mereka dan berteriak kaget. Generasi baru favorit Peerless Heaven telah memenangkan pertempuran antara ahli baru dan lama yang tak tertandingi. Adapun mengapa tidak ada tanda-tanda Bing Hanzi, semua orang memiliki firasat. Dia telah jatuh. Apa? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pangeran ke-8, Long Xiaoyun, menatap Wang Xian. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berteriak tak percaya. Di belakangnya, ekspresi orang-orang dari Sekte Frost berubah drastis. Sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Hahaha, kita menang. Saudara Wang Xian menang. Dibandingkan dengan keputusasaan Pangeran ke-8, Long Xiaotian menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Bahkan air mata mengalir di wajahnya. Kakek Long Xiaotian bahkan mengangkat tinjunya kegirangan. Bam! Wang Xian duduk di tengah ruangan. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan memandang semua orang di sekitarnya dengan arogan. Postur yang tak terkalahkan. Ini adalah postur yang tak terkalahkan. Wang Xian bisa disebut tak terkalahkan karena usianya baru 26 tahun. Untuk dapat mengalahkan Bing Hanzi pada usia ini adalah menantang surga. Bahkan di seluruh benua supernatural, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di antara generasi muda. Ini terlalu keren. Terlalu keren. Tatapan semua orang terfokus pada Wang Xian. Kekaguman generasi muda. Kekaguman generasi parubaya. Seruan generasi yang lebih tua. Ada juga sedikit rasa hormat yang tercampur di dalamnya. Semua jenis tatapan mendarat di Wang Xian. Saat ini, bahkan dalam 100 tahun ke depan. Wang Xian jelas merupakan eksistensi paling mempesona di wilayah laut yang mengalir. Saya tidak menyangka saudara laki-laki Wang Xian ini memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Saya, Long Tengyang, sangat terkesan. Pada saat ini, suara Raja Kerajaan Naga Radiant, yang duduk di tengah panggung, terdengar. Semua orang sedikit terkejut dan dengan cepat menoleh. Raja Kerajaan Naga Radiant berdiri di sana dan menangkupkan tangannya saat berbicara dengan Wang Xian. Dia memanggilnya sebagai saudara Wang Xian. Dia memanggil Wang Xian sebagai saya. Dia memanggil Wang Xian sebagai Long Tengyang. Pada saat ini, Raja Dinasti Naga Cahaya menempatkan Wang Xian pada level yang sama. Wang Xian juga memiliki hak untuk berkomunikasi dengannya pada level yang setara. Setelah membunuh pendiri Sekte Frost, Bing Hanzi, hanya ada beberapa orang di seluruh wilayah Liu Hai yang lebih kuat darinya. Hanya ada beberapa orang dengan status lebih tinggi darinya. Raja Dinasti Light Dragon tidak ada di antara mereka. Saya Wang Xian, teman baik Long Xiaotian. Di Pulau Dinasti Guanglong, Wang Xian mendengar kata-kata Long Tengyang dan juga menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Keduanya saling berhadapan dari jauh dan saling menyapa dengan sopan. Ini adalah salam sederhana dari seorang ahli. Haha, bagus, bagus. Sungguh suatu kehormatan bagi Xiaotian untuk dapat bertemu dengan talenta muda seperti saudara Wang Xian. Long Tengyang tertawa terbahak-bahak saat matanya berbinar. Baru saja, Wang Xian mampu membunuh Bing Hanzi, yang membuatnya sangat terkejut. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Bing Hanzi dengan kekuatannya. Jika pihak lain ingin melarikan diri,
tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Namun, Wang Xian mampu membunuh Bing Hanzi dengan mudah. Kekuatannya berada di puncak bahkan di antara tingkat kelima dari alam tembus pandang. Setelah itu, dia melanjutkan dengan keras, Saudara Wang Xian, ketika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke kerajaan Guanglong kami di masa depan, kami akan terus mengadakan upacara. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia tersenyum dan menunjuk ke sesepuh berambut putih di sampingnya. Ketika semua orang melihat pertukaran yang setara antara Wang Xian dan Raja Kekaisaran Guanglong, mereka menghela nafas dalam hati. Pria tua berambut putih itu mengangguk perlahan dan melihat ke arah Wang Xian. Uhuk-uhuk, upacara akan dilanjutkan. Pria tua berambut putih itu terbatuk ringan dan menatap Wang Xian. Upacara kurban telah berakhir. Pemilihan putra mahkota akan dievaluasi berdasarkan kekuatan, pengaruh, dan hasil pertempuran dari semua pangeran. Sekarang, keputusan akan dibuat oleh panel juri kita. Saat dia berbicara, dia merenung sejenak sebelum melihat pangeran kedua dan pangeran ke-8. Semua pangeran di sekitarnya juga mendarat di atas mereka berdua. Seharusnya pangeran ke-8. Tidak ada kesalahan tentang pangeran ke-8. Bahkan jika dia tidak memiliki Frigid Sect, dengan kekuatan pangeran ke-8, dia pasti akan mewarisi posisi putra mahkota. Meskipun pangeran kedua adalah saudara laki-laki Wang Xian, pembangkit tenaga listrik terkemuka, masih tidak mungkin baginya untuk mengganggu posisi putra mahkota kerajaan naga cahaya. Tatapan semua orang tertuju pada pangeran ke-8 sekali lagi. Meski semua yang terjadi hari ini telah mengejutkan semua orang, pemilihan sang pangeran tetap harus dilanjutkan. Pangeran ke-8, Long Xiaoyun, tidak diragukan lagi berada di level 3 dari alam tembus pandang. Pangeran ke-8, Long Xiaoyun, telah mewarisi posisi putra mahkota. Dia memiliki hak untuk mewarisi tahta sebagai yang pertama. Pangeran kedua, Long Xiaotian, memiliki hak untuk mewarisi tahta sebagai yang kedua. Selain itu, dia telah menganugerahkan gelar pangeran kedua sebagai Yang Mulia Dewa Naga. Suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Seperti yang diharapkan, pangeran ke-8 mewarisi posisi putra mahkota. Di sisi lain, keluarga kerajaan Guanglong telah menganugerahkan gelar Yang Mulia Naga Abadi karena Wang Xian. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dinasti Guanglong. Long Xiaoyun menerima pesanan. Pangeran kedua, Long Xiaoyun, tidak terlihat terlalu baik. Dia berjalan keluar perlahan, membungkuk dan menjawab dengan keras. Fiuh. Long Xiaotian, yang berada di samping, mendesah dan berjalan ke depan juga. Long Xiaotian menerima gelar itu. Token putra mahkota, pangeran ke-8 menerimanya. Senyum muncul di wajah penatua berambut putih. Pangeran ke-8 telah mendapatkan pertemuan kebetulan di kolam naga cahaya asal. Kekuatannya sangat kuat, dan masa depannya tidak terbatas. Dia bahkan bisa memimpin dinasti naga ringan untuk maju selangkah. Pangeran kedua berteman dengan seorang ahli terkemuka di tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam, dan itu juga sangat bermanfaat bagi dinasti naga ringan. Token putra mahkota memancarkan cahaya putih yang menyilaukan saat terbang menuju pangeran ke-8. Pada saat ini, senyum tipis akhirnya muncul di wajah Long Xiaoyun. Meskipun bawahannya telah meninggal, dia masih memiliki seluruh Radiant Dragon Empire. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil token putra mahkota. Wang Xian melihat tanda putra mahkota serta pangeran ke-8. Senyum muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya perlahan. Suara mendesing. Tepat saat token putra mahkota hendak jatuh ke tangan pangeran ke-8. Token itu langsung terbang menuju Wang Xian di bawah kekuatan yang kuat. Patah. Dalam sekejap, token itu ada di tangannya. Dia menatap Long Xiaoyun yang tertegun dengan senyum di wajahnya. Apa, Wang Xian akan melakukannya? Semua orang mengubah ekspresi mereka sedikit. Melihat Wang Xian yang memegang token putra mahkota, mata mereka berbinar. Semua menteri penting, jenderal, sesepuh berambut putih, dan raja, Long Tengyang, langsung berdiri. Mereka menatap Wang Xian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu. Long Xiaoyun melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kakak Wang Xian, apa yang kamu coba lakukan? Long Tengyang menatap Wang Xian dengan ekspresi serius dan bertanya dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Raja Long Tengyang, aku mungkin harus menyinggungmu selanjutnya. Wang Xian berdiri di sana dan menyipitkan matanya sedikit saat dia berkata dengan lemah. Kakak Wang Xian, Long Xiaotian terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia dengan cepat berteriak. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara Long Xiaotian. Saat dia berbicara,
Tatapannya menyapu Long Xiaoyun dan semua orang dari Sekte Frost di belakangnya. Niat membunuh perlahan muncul di matanya. Selanjutnya, Long Xiaoyun harus mati dan Sekte Frost harus dihancurkan. Wang Xian berdiri di sana dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Apa, Demon? Wang Xian akan melakukannya. Hehe, begitu dia selesai berbicara, semua kekuatan dan keluarga di kerajaan Guanglong berdiri dan menatap Wang Xian dengan kaget. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan upacara itu juga tercengang. Apa yang akan dilakukan Wang Xian? Apakah dia akan membuat musuh dari kerajaan Guanglong? Bukankah saudara laki-laki He Long Xiaotian? Mengapa? Wang Xian, kamu beraninya kamu. Beraninya kamu. Di bawah tatapan Wang Xian, Long Xiaoyun mau tidak mau mundur 2 langkah. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Beraninya kamu. Sedikit penghinaan muncul di wajah Wang Xian. Long Xiaoyun, Anda memerintahkan Master Sekte dari Sekte Frost, Ling Binghanzi, untuk membunuhku sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut dengan Sekte Frost? Atau apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena dinasti Naga Cahaya? Sekte Dingin, aku ingin menghancurkanmu. Aku ingin membunuhmu. Hari ini, bahkan dinasti Naga Ringan tidak dapat menyelamatkanmu. Ledakan. Setelah Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang menakutkan menyapu Long Xiaoyun dan semua orang dari Sekte Dingin. Niat membunuh terkunci pada mereka. Semua orang di sekitarnya dipenuhi dengan keheranan. Di wilayah dinasti Guanglong, dia ingin membunuh putra mahkota yang baru diangkat. Ini terlalu sombong. Ledakan. Di atas panggung, raja dari dinasti Guanglong, Long Tengyang, langsung memancarkan aura yang menakutkan. Saudara Wang Xian, apakah Anda membuat musuh dari dinasti Guanglong? Long Tengyang menatap Wang Xian dengan ekspresi jelek. Haha, Raja Long Tengyang, putramu, Long Xiaoyun, ingin membunuhku. Apa menurutmu aku seseorang yang ingin dibunuh orang lain? Karena kamu tidak bisa membunuhku, maka tunggu saja kematianmu. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan menatap Long Tengyang. Izinkan saya mengatakannya di sini hari ini. Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuhku. Jika dinasti naga ringanmu ingin bergerak, maka hari ini, aku akan membuat dinasti naga ringanmu. Sungai Darah. Jika dinasti Guanglong Anda ingin bergerak, saya akan membuat dinasti Guanglong Anda. Sungai Darah. Kata-kata dingin dan membunuh bergema di langit di atas pulau dinasti Guanglong. Wang Xian berdiri di sana dan menatap Long Tengyang dengan tatapan dingin. Auranya yang kuat dan martabatnya yang tak tersentuh membuat hati semua orang sedikit bergetar. Ini, semua orang di sekitar melebarkan mata mereka saat melihat Wang Xian menghadapi seluruh kekaisaran Guanglong dengan sikap mendominasi. Ini terlalu mendominasi. Beberapa kekuatan yang datang untuk mengamati upacara itu semuanya tercengang. Mata mereka berbinar dengan kilau mistis. Mungkin, ini pembangkit tenaga listrik. Beberapa pemuda memandang Wang Xian dengan kagum. Mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Ini adalah martabat orang yang kuat. Itu tidak boleh tersinggung. Jadi bagaimana jika itu adalah kerajaan naga cahaya? Setiap orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa Pangeran ke-8 ingin membunuh Wang Xian. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Wang Xian mungkin tidak akan terganggu karena hubungan antara Pangeran kedua dan kerajaan naga cahaya raksasa. Tapi sekarang, semua orang salah. Pertama, posisi putra mahkota bukanlah pangeran kedua. Jika dia membunuh pangeran kedua, dia akan mendapat posisi sebagai ahli waris. Kedua, martabat yang kuat tidak boleh dilanggar. Apa yang harus ditakuti di kerajaan Guanglong? Melihat Wang Xian yang berdiri di sana, semua orang menarik napas dalam-dalam. Tindakan Wang Xian tidak terduga, tapi itu masuk akal. Anda, Long Tengyang memandang Wang Xian yang kuat dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan memandangi para jenderal dan pejabat penting di sekitarnya, serta beberapa penatua dari panel juri. Pada saat ini, semua orang dari kerajaan naga cahaya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dan serius. Kekuatan Wang Xian terlihat jelas bagi semua orang. Dia memiliki kemampuan yang mengerikan untuk membunuh Binghanzi, terutama batu kilangan raksasa dengan radius 2000 meter. Ini membuat jantung semua orang berdebar. Serangan yang seperti sungai waktu langsung dimusnahkan oleh Master Sekte dari Sekte Frost yang berada di level 4 dari alam tembus pandang. Jika Wang Xian adalah musuh mereka, siapa lagi yang bisa menahannya? Lalu, selain Raja, siapa lagi di kerajaan naga cahaya yang bisa menahannya? Bahkan jika mereka mengaktifkan formasi di sekitar mereka, seberapa efektif itu? Frost Sect, hancurkan.
Wang Xian tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Dia melihat semua orang dari Sekte Frost. Sosoknya melintas dan mahkota di kepalanya melepaskan serangkaian serangan destruktif. Serangan itu mencakup area seluas 1000 meter. Oh tidak, lari, lari sekarang. Pangeran ke-8, selamatkan kami, selamatkan kami. Ketika orang-orang dari Sekte Dingin melihat serangan Wang Xian, mereka membelalakan mata dan berteriak ngeri. Beberapa ahli ingin melarikan diri, sementara yang lain memohon belas kasihan dari Pangeran ke-8. Pada saat ini, tubuh Pangeran ke-8 bergetar hebat. Ayah, selamatkan aku. Long Xiaoyun memohon bantuan untuk merindukan Teng Yang karena ketakutan. Wajah Long Teng Yang mengungkapkan ekspresi marah saat melihat Wang Xian bergerak. Berdengung. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Sekte Frost, yang memiliki lebih dari 30 ahli tahap kekosongan yang berwawasan luas, dan hampir 1000 murid Sekte Es terkemuka langsung dimusnahkan oleh kekuatan kekerasan di Sungai Lima Elemen. Betapa menakutkan. 4 kata terlintas di benak semua orang. Sekte Frost yang sangat kuat, dari pendiri hingga master sekte, dan akhirnya ke semua seniman bela diri dan murid elit yang berwawasan luas, semuanya telah mati. Semua ini karena mereka telah menyinggung Wang Xian. Mereka akan dimusnahkan seperti yang mereka inginkan, dan mereka akan melakukannya seperti yang mereka katakan. Selanjutnya, giliran Anda. Sosok Wang Xian melintas dan muncul tepat di depan Pangeran ke-8, Long Xiaoyun. Salah satu lengannya lurus ke lehernya. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Wajah Long Xiaoyun tidak lagi sombong dan sombong seperti sebelumnya. Wajahnya dipenuhi keputusasaan saat dia berteriak minta tolong. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menghancurkan favorit surga dari generasinya. Namun, sayang sekali dia menghadapi Wang Xian. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Wang Xian, berhenti. Long Teng Yang melihat putranya ditangkap oleh Wang Xian. Matanya merah saat dia bergerak dan muncul 2000 meter di depan Wang Xian. Staf kepala naga muncul di tangannya. Itu adalah kepala naga dari ras naga dari benua supernatural. Kekuatan cahaya yang menyilaukan berkumpul di tubuhnya. Aku akan memberimu 10 detik untuk dipertimbangkan. Lepaskan saya. Dia menatap Wang Xian dan berteriak. Batuk, batuk, batuk. Wang Xian meraih leher panjang Xiaoyun dengan satu tangan, menyebabkan wajahnya menjadi sangat merah. Dia terbatuk dengan susah payah. Dia perlahan mengulurkan tangannya yang lain. Ledakan. Dalam sekejap, tangan Wang Xian yang lain tiba-tiba berubah menjadi berukuran 7 hingga 8 meter. Cakar naganya yang ganas menunjuk lurus ke arah Seng Yang yang panjang. Aku tidak memiliki permusuhan dengan Radiant Dragon Empire milikmu, tapi aku memiliki permusuhan dengan Long Xiaoyun. Dia harus mati. Jika Anda ingin bertarung, saya akan bertarung. Dia berkata dengan ekspresi mendominasi. Meledak. Ledakan. Tidak. Akhirnya, dia melontarkan sepatah kata pun. Telapak tangan yang memegang Xiaoyun panjang langsung mengeluarkan ledakan yang mengerikan. Ledakan yang mengerikan disertai dengan suara yang dipenuhi dengan penyesalan dan keputusasaan. Wang Xian menatap Long Teng Yang dengan tenang. Setelah ledakan dan jeritan di sekitarnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Wang Xian telah membunuh seorang pangeran, dan dialah yang diangkat sebagai putra mahkota. Jika Long Teng Yang bergerak, itu pasti akan menjadi pertempuran yang hebat. Namun, semua karma berasal dari Long Xiaoyun. Dia pamer di depan pembangkit tenaga listrik di puncak. Sekarang, bahkan abunya pun berkibar tertiup angin. Semua orang di seluruh dinasti Guanglong terdiam. Beberapa tetua dari panel juri di belakang saling memandang dengan mata tak berdaya. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi pada posisi putra mahkota. Bahkan seorang ahli di level 5 dari Citra Void Tier telah bergerak. Nyah, keluar dari sini. Setelah hening selama sekitar 10 detik, ekspresi Long Teng Yang terus berubah. Dia berteriak pada Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh. Hahaha, sampai jumpa lagi. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Long Teng Yang, dia tertawa terbahak-bahak dan menarik kembali lengan panjangnya. Ekspresi riang muncul di wajahnya saat dia menatap Zhang Fengying. Zhang Fengying menatapnya dengan senyum di wajahnya. Sosoknya bergerak dan terbang ke arahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan membantumu mengambil posisi putra mahkota. Wang Xian menatap Long Xiaotian. Dengan lambaian tangannya, token putra mahkota terbang ke arahnya. Memegang token putra mahkota, wajah Long Xiaotian dipenuhi dengan kepahitan. Dia sangat takut Wang Xian akan bertengkar dengan ayahnya. Dia sangat takut Wang Xian akan menjadi musuh dengan dinasti Guanglong. Jika itu benar-benar terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Saya pergi. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun, saya akan mengunjungi kuburan manusia iblis lagi. Sampai jumpa di masa depan. Wang Xian melirik Xiao Tian yang panjang dan suaranya yang lemah bergema di langit. Dia berbalik dan pergi dengan Zhang Fengying. Di belakangnya, semua orang dari dinasti Naga Cahaya dan semua pasukan yang datang untuk menyaksikan upacara dipenuhi dengan berbagai ekspresi saat mereka menyaksikan sosok yang menghilang. Takut, kekaguman, menghormati, kekaguman. Hanya dalam waktu singkat, dia telah meninggalkan terlalu banyak legenda di makam para demi-human. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat hanya dalam setahun. Zhang Fengying terbang keluar dari pulau kerajaan naga ringan. Dia memandang Wang Xian dengan heran dan bertanya dengan heran. Haha, tidak apa-apa. Saya tidak keluar untuk berlatih selama setahun dengan sia-sia. Wang Xian tertawa. Dia dalam suasana hati yang baik. Iblis pedang tanpa nama, kebanggaan surga tertinggi, makhluk kuat di aula utama, dan pertempuran hari ini. Zhang Fengying bergumam. Dia memandang Wang Xian dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Masing-masing memiliki prestasi pertempuran yang gemilang, dan masing-masing memiliki nama yang membuat orang takut pada mereka. Dalam waktu yang sangat lama di masa depan, nama-nama ini akan diselimuti makam demi-human. Baik itu generasi muda, generasi parubaya, atau pembangkit tenaga listrik yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Wang Xian, nama ini adalah legenda bagi mereka. Sebuah legenda. Ayo kembali. Keduanya kembali ke kediaman mereka. Wang Xian memanggil jiwa iblisnya dan membawa serta 2 binatang buas tingkat pertama dari alam tembus pandang. Dia menunjuk ke Zhang Fengying dan mereka berdua terbang menuju ke Kekaisaran Naga dan Phoenix. Itu adalah jiwa iblis itu, binatang raja dari klan binatang iblis. Apakah iblis pedang tanpa nama duduk di Demon Scale Demon Beast? Siapa identitas aslinya? Ketika Wang Xian dan Zhang Fengying meninggalkan pemakaman di atas tunggangan mereka, orang-orang di sekitarnya segera melihat jiwa iblis itu melonjak dengan api iblis. Bersamaan dengan 2 sosok di atas, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, segera, Wang Xian dan yang lainnya menghilang dengan cepat. Orang-orang di kuburan demi-human akan segera mengetahui nama Wang Xian. Tata-tata, jiwa iblis berlari kencang di langit, membawa serta kekuatan yang kuat saat terbang dengan kecepatan yang tak terkendali. Sebagai monster tingkat kedua dari Citra Void Tier, kecepatannya tidak diragukan lagi. Perjalanan akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Dengan kecepatan jiwa iblis, dibutuhkan paling banyak 2 hari untuk mencapai naga dan Kekaisaran Phoenix. Kenapa ada pasukan di bawah kita? Ketika mereka hendak mencapai naga dan Kekaisaran Phoenix, Wang Xian melihat pasukan lebih dari 10.000 orang berlari kencang di tanah. Ada 4 hingga 5 ahli di tingkat kekosongan berwawasan yang memimpin. Wang Xian melirik dan tidak memperhatikan mereka. Kemungkinan besar alasan mengapa begitu banyak pasukan dikerahkan adalah untuk memusnahkan ras binatang iblis tertentu atau sekelompok binatang buas. Kekaisaran Naga Phoenix telah banyak berubah hanya dalam setahun. Ketika Kekaisaran Naga Phoenix muncul di hadapan mereka, Zhang Fengying memandangi kota besar di depan mereka dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Seluruh kota menjadi 2 kali lipat. Itu jauh lebih megah daripada kota-kota kerajaan yang ditemui Wang Xian di sepanjang jalan. Kota besar itu berdiri dalam radius 100 km. Ada 5 menara setinggi 1000 meter di dalamnya. Masih banyak bangunan yang dibangun di dalamnya. Jumlah orang di seluruh naga dan Kekaisaran Phoenix telah mencapai setidaknya 10 juta orang. Itu telah meningkat 5 hingga 6 kali lipat. Tidak diketahui di mana Feng Luan merekrut begitu banyak orang. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Wang Xian memandang Zhang Fengying dan berkata padanya. Tempat apa? Zhang Fengying menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Wang Xian tersenyum, menepuk jiwa iblisnya dan menunjuk ke arah Istana Naga. Mengaum. Jiwa iblis mengeluarkan geraman rendah dan terbang menuju ke arah Istana Naga. Masuk ke laut. Wang Xian datang ke puncak Istana Naga dan berkata kepada jiwa iblis. Itu Raja. Bang. Setelah memasuki lautan, Istana Naga bawah laut yang sangat besar muncul di depan mereka. Ini. Zhang Fengying membuka mulutnya sedikit dan menatap Istana Naga bawah laut dengan kaget. Istana Naga meliputi area seluas 80 km. Istana Naga bawah air yang mistis mengejutkannya. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bangga. Istana Naga Agung sebanding dengan beberapa bangunan kuat di kuburan demi-human. Bahkan, terlihat lebih megah dari dasar laut. Ayo masuk.
Tubuh Wang Xian bergerak. Dia turun dari jiwa iblisnya dan membawanya ke Istana Naga. Berdengung. Begitu mereka melangkah ke Istana Naga, energi spiritual yang kuat mengalir deras. Perasaan akrab menyebar ke seluruh tubuhnya. Raja Naga. Raja Naga. Para yaksa yang berpatroli di sekitar istana segera terbang saat melihat Wang Xian kembali. Mereka berlutut dan menyapanya. Baiklah, lanjutkan patroli. Wang Xian melambaikan tangannya dan terbang ke arah Istana Raja Naga. Istana Naga sangat besar, tetapi hanya ada sekitar 3.000 anggota. Itu terlihat sangat luas. Raja Naga. Ketika Wang Xian berjalan ke depan Istana Raja Naga, Aonu terbang dengan cepat dan menyapanya dengan hormat. Di mana Perdana Menteri Gui dan yang lainnya? Di mana Ratu Naga dan yang lainnya? Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa tidak banyak anggota di sarang naga. Dia bertanya dengan bingung. Raja Naga, Perdana Menteri Gui, dan Ratu Naga telah memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga ke mata air spiritual Laut Dalam. Nyonya Ao dengan cepat menjawab. Mata air spiritual Laut Dalam. Mata Wang Xian berbinar. Raja Naga, saya salah satu pegawai negeri Perdana Menteri Gui. Saya akan melaporkan kepada Anda tentang kejadian baru-baru ini. Seorang pegawai negeri dari Istana Naga dengan cangkang kura-kura di punggungnya terbang dari paviliun Wenhua Istana Naga ketika dia melihat kedatangan Wang Xian. Dia berlutut di tanah dengan hormat. Bangun, ceritakan tentang perkembangan Istana Naga dalam setahun terakhir. Wang Xian mengangguk dan berjalan ke depan singgasana naga. Dia memberi isyarat kepada Zhang Fengying dan memintanya untuk duduk di samping. Itu Raja Naga. Pejabat sipil itu berdiri dengan hormat. Selama bulan ketika kamu pergi, Istana Naga memburu binatang laut terdekat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Gui dan beberapa pemimpin. Mereka mencari berbagai sumber. Seluruh wilayah laut dalam radius 500 km sepenuhnya berada di bawah kendali Istana Naga. Pemimpin Mu Zesen telah menembus ke tingkat kedua dari ranah interpretasi kosong dalam 1 tahun ini. Pemimpin Ao Yao Yao telah menembus ke tingkat pertama dari alam penafsiran Void. Perdana Menteri Gui, Ao Qitian, Ao Jian, Ao Qi, Ao Yecha, Oci, Ao Krep, dan 9 pemimpin naga banjir semuanya telah menembus tingkat pertama alam penafsiran Void. Selain itu, di antara 500 naga dan putri tertua, salah satunya telah menembus ke tingkat pertama dari ranah interpretasi kosong. Anggota Istana Naga lainnya adalah 100 di alam interpretasi setengah langkah kosong, 1.200 di alam luar biasa tingkat ke-9, dan sisanya berada di alam luar biasa tingkat ke-8 dan ke-7. Mendengarkan laporan dari bawahannya, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dalam waktu 1 tahun, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi seluruh Istana Naga juga berkembang pesat. Kelompok pemimpin telah mencapai tingkat pertama dari alam tembus sementara sisanya berada di atas tingkat ke-7 dari alam luar biasa. Kekuatan ini dianggap cukup bagus. Namun, kekuatan ini masih sedikit terlalu lemah jika dibandingkan dengan beberapa kerajaan. Bahkan ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan dinasti Bintang Bulan. Tentu saja, ini dalam keadaan di mana Wang Xian tidak bergerak. Apa itu mata air spiritual Laut Dalam? Mengapa Perdana Menteri Gui dan yang lainnya pergi ke sana? Wang Xian bertanya kepada pejabat sipil di bawah dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Bab ini tidak valid, karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Mohon jangan berlangganan bab ini. Akan ada konten baru besok, maaf semuanya. Anda harus mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkan. Bab ini tidak valid, karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Mohon jangan berlangganan bab ini. Akan ada konten baru besok, maaf semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkan. Bab ini tidak valid, karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkan. Bab ini tidak valid, karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid, karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid, karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya.
Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda perlu mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Bab ini tidak valid. Karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu, mohon jangan berlangganan bab ini. Konten baru akan ditambahkan besok. Maaf, semuanya. Anda harus mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat mempublikasikannya. Bab ini tidak valid karena Anda tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya tepat waktu. Tolong jangan berlangganan bab ini. Akan ada konten baru besok. Maaf, semuanya. Anda harus mengumpulkan 1000 kata sebelum dapat menerbitkannya. Raja Naga, mata air spiritual laut dalam adalah pembuluh darah spiritual kecil yang ditemukan oleh Istana Naga. Jaraknya 600 km dari Istana Naga. Namun, setelah kami menemukannya, binatang iblis bawah laut menemukannya. Setengah tahun yang lalu, pemimpin Aokitian tewas dalam pertempuran. Butuh banyak sumber daya untuk membangkitkannya. Setelah itu, Perdana Menteri Gui memimpin semua ahli Istana Naga dalam sebuah ekspedisi, tetapi mereka masih tidak dapat melindungi mata air spiritual laut dalam. Namun, untuk mata air spiritual laut dalam, Istana Naga memiliki 10% sumber daya, Dinasti Pulau Langit memiliki 70%, Klan Belut Listrik memiliki 10%, dan Klan Tombak memiliki 10%. Saat ini, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya akan pergi ke mata air spiritual laut dalam untuk mengambil batu spiritual milik kita. Selain itu, Dinasti Pulau Langit dan Dinasti Benua Satu Daun akan melamar dan mengundang Istana Naga. Sehari yang lalu, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya pergi ke sana secara pribadi untuk menangani masalah mata air spiritual laut dalam dan Dinasti Pulau Langit. Ketika pejabat sipil Istana Naga mendengar pertanyaan Wang Xian, mereka langsung membungkuk dan melapor dengan hormat. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit mengangkat alisnya.
Matanya berbinar. Apakah kamu mengatakan bahwa mata air spiritual laut dalam ditemukan oleh Istana Naga terlebih dahulu? Nanti, itu ditemukan oleh ras binatang iblis lainnya, dinasti manusia. Matanya berkedip dengan ekspresi dingin saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Itu adalah Raja Naga, mata air spiritual laut dalam ditemukan oleh iblis aneh. Namun, ketika kami bersiap untuk menambangnya, itu ditemukan oleh monster iblis lainnya. Akhirnya, ditemukan oleh dinasti manusia. Awalnya ada kompetisi. Namun, dinasti manusia memiliki ahli tingkat atas di tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang mendalam. Kami tidak bisa mempertahankannya sama sekali, jadi kami hanya mendapat 10%. Namun, bahkan jika itu 10%, itu masih membawa sumber daya yang sangat besar ke Istana Naga. Pejabat sipil Istana Naga mengangguk dan melaporkan. 10%. Senyum dingin muncul di mata Wang Xian. Di mana mata air spiritual laut dalam? Bawa aku ke sana. Dia berdiri perlahan dan memerintahkan dengan binar di matanya. Itu Raja Naga. Saya belum pernah ke sana sebelumnya. Saya akan pergi dan memanggil yaksa. Pejabat sipil itu mengangguk dan segera keluar. Segera, seorang anggota klan Hak tiba. Raja Naga, aku tahu lokasi mata air spiritual laut dalam. Aku akan membawamu ke sana. Jenderal dari klan perempuan itu membungkuk dengan hormat dan berkata kepada Wang Xian. Ayo, ayo pergi. Wang Xian menatap Zhang Fengying. Fengying, apakah kamu berjalan-jalan di sini, atau kamu ikut denganku? Aku akan pergi bersamamu. Zhang Fengying berkata langsung. Baiklah, ayo pergi. Tunjukkan padaku arahnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi naga ilahi yang menakutkan sepanjang 50 meter. Dia melambaikan tangannya dan Zhang Fengying mendarat di tubuhnya. Adapun yaksa yang berada di samping, dia dikendalikan oleh energi Wang Xian dan mengarahkan arah. Dia tidak berani berdiri di atas tubuh Wang Xian. Dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia diberi 10 nyali. Adapun Zhang Fengying, Feng Luan, dan gadis-gadis lainnya, mereka secara alami berada dalam situasi khusus. Ayo pergi, mengaum. Wang Xian mengeluarkan raungan lembut dan raungan naga terdengar. Tubuhnya yang besar terbang lebih dalam ke lautan. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari jiwa iblis. Apalagi di lautan, kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Tubuh besarnya yang panjangnya 50 meter memancarkan kekuatan naga yang kuat. Di sekitarnya, beberapa makhluk air merasakan aura Wang Xian. Mereka berbaring di air dari jarak 1000 meter dan menyembahnya. Dengan kecepatan Wang Xian saat ini, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menempuh jarak 600 km. Faktanya, kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatannya saat ini. Raja Naga, tepat di depan kita. Pada saat ini, yaksa yang dikendalikan oleh energi Wang Xian menunjuk ke depan dengan hormat dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian melihat tempat 3 km di depannya. Tubuhnya berhenti perlahan saat matanya berkedip. Ada pabrik bawah air besar di depannya. Saat ini, kedalaman pabrik sekitar 20.000 hingga 30.000 meter. Meski begitu, pabrik yang mirip dengan pangkalan di depannya itu sangat luas. Sebuah kapal berukuran 1000 meter terapung di tengah laut. Seluruh kapal berkedip dengan kilau biru dan terlihat sangat mistis. Di bagian bawah kapal, binatang setan dari segala bentuk dan ukuran tersebar di sekitar. Ada binatang iblis belut listrik yang panjangnya lebih dari 10 meter dan memancarkan petir. Ada juga binatang iblis garpu laut yang membengkak dan memiliki garpu di kepala dan lengan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah manusia. Demikian pula, Wang Xian juga melihat anggota klan naga di dalamnya. Mata air spiritual laut dalam hanyalah urat spiritual laut dalam. Bahkan jika itu hanya urat spiritual laut dalam skala kecil, itu masih tak ternilai harganya. Dimungkinkan untuk mengumpulkan triliunan atau bahkan puluhan triliun batu spiritual kelas menengah dari mata air spiritual laut dalam. Ini jelas merupakan harta karun yang menakutkan. Jika Istana Naga bisa mendapatkan semuanya, setidaknya akan meningkatkan kekuatan semua anggota Istana Naga 1 atau 2 tingkat. Ayo pergi. Tatapan Wang Xian menyapu ke depan. Tubuhnya bergerak dan dia kembali ke wujud manusianya saat dia berjalan menuju mata air spiritual laut dalam. Yaksa segera mengikuti di belakang Wang Xian. Zhang Fengying mengikuti dari belakang dengan ekspresi ingin tahu. Mereka berada di dasar laut dalam. Namun, area di depan mereka memancarkan cahaya putih. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh batu spiritual. Berhenti. Siapa kamu? Tepat ketika Wang Xian dan dua lainnya berada sekitar 1000 meter dari mata air spiritual laut dalam, suara dingin tiba-tiba terdengar.
Dua manusia tingkat 8 yang luar biasa muncul di depan mereka dan melirik Wang Xian dan dua lainnya. Kami dari Istana Naga. Tolong biarkan kami masuk. Yaksa dengan cepat melangkah maju dan membungkuk. Dari Istana Naga, kedua pria parubaya itu memandang Wang Xian dan Zhang Fengying. Mata mereka tertuju pada Zhang Fengying selama beberapa detik. Hehe, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak wanita cantik di Istana Nagamu. Ayo masuk. Tatapan cabul melintas di mata kedua pria parubaya itu saat mereka berkata dengan lemah. Terima kasih. Yaksa itu mengangguk dan memimpin jalan menuju Wang Xian. Wang Xian melirik kedua pria parubaya itu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Raja Naga, kemarilah. Ada 2000 anggota Istana Naga kami yang menggali batu spiritual di sini. Setelah itu, kami akan membagikan batu spiritual. Yaksa membawa Wang Xian ke rumah terbesar di depan mereka. Wang Xian melihat sekeliling. Beberapa anggota Istana Naga menoleh ketika mereka merasakan kedatangan Raja Naga. Dia memberi isyarat kepada anggota Istana Naga untuk tetap diam dan terus berjalan ke depan. Peng, Dinasti Pulau Surga. Bukankah distribusi kali ini agak terlalu rendah? Batu roh kelas menengah yang digali bulan ini setidaknya 100 miliar batu roh kelas menengah. Mengapa kita hanya memiliki 5 miliar di sini? Saat Wang Xian mendekat, dia mendengar raungan marah. Suara itu terdengar familiar. Itu jelas dari Ao Qitian. Lebih sedikit. Bagaimana kurang? Bulan lalu, kalian juga memiliki 5 miliar batu roh kelas menengah. Bulan ini, sama saja. Kurang gimana? Haha, 5 miliar. Itu dia. Itu bagianmu. Potong omong kosong. Jika Anda menginginkannya, maka ambillah. Jika tidak, maka tersesatlah. Suara menyeramkan dan tawa gila terus datang dari dalam. Suara-suara sombong datang dari sebuah ruangan besar di depan satu demi satu, menyebabkan Wang Xian memperlambat langkahnya. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Dinasti Pulau Langit, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berada dalam aliansi pernikahan dengan dinasti daratan satu daun, kamu tidak menempatkan kami di matamu. Suara teredam terdengar dari dalam lagi. Suara itu juga dipenuhi dengan kemarahan. Aku tidak terlalu memikirkanmu. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Jika Anda tidak menginginkannya, dinasti Pulau Langit kami akan membantu Anda mengambilnya. Suara bangga terdengar. Wang Xian maju selangkah dan berjalan lurus ke dalam. Dia melihat ke depan dan melihat dua pria tua duduk di tengah. Di kedua sisi, Baki dan Ao Qitian duduk di sebelah kiri. Di sebelah kanan, ada belut listrik sepanjang belasan meter dan harpon Demon Beast sepanjang 3-4 meter. Ada beberapa cincin interspatial di atas meja. Raja Naga. Saat melihat tiga sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu, Baki dan Ao Qitian sedikit terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka buru-buru berjalan mendekat dan membungkuk. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah dan menatap dua lelaki tua di tengah. Oh, Raja Naga, namamu cukup besar. Apakah Anda pemimpin Istana Naga? Kedua lelaki tua itu tercengang saat melihat Wang Xian masuk. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemimpin Istana Naga dalam setengah tahun mereka berhubungan dengan Istana Naga. Bagaimana itu? Wang Xian mengabaikan kedua lelaki tua itu dan menatap Baki dan Ao Qitian dengan acuh tak acuh. Raja Naga, kekuatan kita masih terlalu lemah. Mata Baki berkedip saat mendengar kata-kata Wang Xian. Sebagai seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, dia secara alami dapat memahami maksud Wang Xian ketika dia melihat ekspresi dan pertanyaan sederhananya. Di seluruh Istana Naga, bahkan Perdana Menteri Gui tidak berpengalaman seperti Baki dalam pikiran orang. Baki memimpin sekelompok ular berbisa di bawahnya untuk berspesialisasi dalam mengembangkan semua jenis racun. Wang Xian masih sangat mementingkan departemen ini yang belum terbentuk. Racun dapat digunakan untuk melawan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga bisa membunuh orang tanpa terlihat. Tidak apa-apa, kekuatanmu lemah. Kamu bisa perlahan meningkatkannya. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Raja Naga ini, aku sedang berbicara denganmu. Kedua tetua itu melihat bahwa Wang Xian mengabaikan mereka. Salah satu tetua kekar menatapnya dengan dingin. Wang Xian menoleh dan menatap mereka berdua. Dia berjalan ke depan meja dan melihat mereka. Sudah berapa bulan sejak mata air spiritual laut dalam diambil? Dia memandangi dua orang dari kerajaan Pulau Langit dengan tenang. Kau pasti tercengang, nak. Anda dapat bertanya kepada bawahan Anda apakah sudah diambil selama beberapa bulan. Tetua kurus di samping tetua berotot bersandar di kursi dan menatap Wang Xian dengan dingin. Berdengung. Saat tetua kurus menyelesaikan kalimatnya,
Wang Xian melambaikan tangannya dan seberkas cahaya langsung masuk ke tubuhnya. Tetua yang lemah itu tiba-tiba melebarkan matanya. Mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak bergerak sama sekali. Apa? Wang Xian tiba-tiba bergerak dan langsung membunuh tetua yang lemah itu. Ini menyebabkan belut listrik, tombak, dan sesepuh kekar tertegun. Mereka melebarkan mata dan menatap sesepuh lemah yang tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di level 3 dari tahap interpretasi kekosongan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, wajah lelaki tua kekar itu berubah drastis. Dia berdiri dengan ngeri dan perisai muncul di lengan kirinya. Senjata yang tampak seperti tombak muncul di tangan kanannya. Mereka menatap Wang Xian dengan ngeri. Sudah berapa bulan? Wang Xian menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh dan bertanya lagi. Meneguk. Pria tua kekar itu menatap Wang Xian yang tenang dan butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. 4 bulan. Hanya 4 bulan termasuk kali ini. Di samping, 2 belut listrik tembus pandang tingkat 2 dan binatang setan tombak bergoyang sedikit dan mundur ke belakang. Mata mereka dipenuhi teror. Mereka membunuh ahli tembus pandang level 3 dengan lambaian tangan mereka. Kekuatan macam apa ini? 4 bulan, 100 miliar sebulan, 4 bulan, 400 miliar. Jika kompensasinya 10 kali lipat, maka itu akan menjadi 4 triliun. Wang Xian bergumam, jika uangnya tidak cukup, maka kita hanya bisa. Saat dia berbicara, matanya berkedip. Ketika tetua kekar mendengar kata-kata Wang Xian, pupilnya sedikit mengerut dan dia menelan seteguk air liur. Apakah kalian tahu bahwa istana naga kita menemukan tempat ini lebih dulu? Tiba-tiba, Wang Xian mengubah topik pembicaraan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh kekar saat dia bertanya dengan jelas. Ini adalah item tanpa pemilik. Mereka yang mampu akan mendapatkannya. Mata sesepuh kekar itu berkedip-kedip. Namun, jika istana nagamu cukup kuat, di masa depan, dalam hal distribusi mata air spiritual laut dalam. Istana naga menemukan harta karun dan kalian masih ingin membagikannya. Apakah Anda mengejar kematian? Suara Wang Xian tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tidak mudah memuntahkan batu roh senilai 4 bulan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan energi pemusnahan 5 elemen diarahkan ke pria tua kekar itu. Kamu apa yang harus kita diskusikan dengan benar? Melihat serangan Wang Xian, wajah lelaki tua kekar itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia dengan cepat mengangkat perisainya dan berseru. Ledakan. Namun, ketika energi pemusnahan 5 elemen mendarat di perisai, itu segera menghasilkan suara ledakan yang keras. Wajah lelaki tua kekar itu langsung menampakkan ekspresi ngeri. Dia memuntahkan darah dan melebarkan matanya dengan tak percaya. Dia adalah ahli terkemuka dari dinasti Pulau Surga, namun dia terbunuh dengan begitu mudah. Raja Naga ini, mari kita bicarakan semuanya. Belut listrik dan Harpon Demon Beast ketakutan ketika mereka melihat Wang Xian membunuh 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 3 yang mendalam dalam 2 gerakan. Baki, Kitian. Wang Xian berbalik dan menatap mereka. Raja Naga, saat itu, saudara Ao Kitian dibunuh oleh pemimpin Harpon Demon Beast. Klan elektrik El Demon Beast juga jahat dan licik. Sekarang kamu telah kembali, Raja Naga, kita akhirnya bisa berhenti khawatir. Mata Baki dan Ao Kitian dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka berkata dengan penuh semangat. Beberapa bulan yang lalu, Istana Naga lemah. Bahkan jika mereka menemukan tanah harta karun seperti mata air spiritual laut dalam, mereka tidak akan bisa menempatinya. Tidak hanya itu, untuk beberapa sumber daya, mereka harus ditekan oleh dinasti Pulau Langit. Mereka telah merencanakan untuk bersembunyi selama beberapa waktu dan menunggu kekuatan Istana Naga mencapai tingkat tertentu sebelum melawan. Mereka tidak mengharapkan Raja Naga untuk kembali. Selanjutnya, kekuatan Raja Naga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tampaknya banyak hal telah terjadi dalam setahun sejak aku pergi. Mata Wang Xian sangat dingin. Dia melihat 2 binatang iblis di ruangan itu dan melambaikan tangannya. Tidak, Raja Naga. Jika kamu berani membunuh kami semua, kami. Kedua binatang iblis itu ngeri. Mereka berbalik dan melarikan diri sambil mengaum. Bang, bang. Namun, Wang Xian melambaikan tangannya dengan lembut dan kedua binatang iblis itu jatuh ke tanah. Bunuh mereka semua kecuali anggota Istana Naga. Wang Xian keluar dengan tatapan dingin. Dia melihat sekelompok manusia dan binatang iblis yang sedang mengambil batu spiritual. Di antara mereka, ada lebih dari 1000 anggota Istana Naga. Murid Istana Naga, dengarkan. Tidak ada yang diizinkan menyinggung barang-barang Istana Naga. Mereka yang melakukannya,
mati. Berikan padaku, bunuh, membunuh. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh mata air spiritual laut dalam. Raja Naga, itu suara Raja Naga. Raja Naga ada di sini, Raja Naga ada di sini. Saat suara Wang Xian terdengar, beberapa anggota Istana Naga yang tidak melihat kedatangan Wang Xian bergidik. Segera setelah itu, wajah mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Roar-roar, Raja Naga ada di sini. Mereka yang berani menyinggung Istana Naga kami dan mengambil alih tanah berharga kami akan mati. Monkey Iblis meraung kegirangan, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kekerasan. Apakah Anda keparat King Istana Naga gila? Apakah kamu mengejar kematian? Cepat dan gali batu roh, orang menyebalkan, saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Raja Naga apa? Omong kosong Raja Naga. Di sekitar mereka, manusia dari dinasti Pulau Langit, binatang iblis belut listrik air, dan Harpon Demon Beast melihat raungan yang tiba-tiba menutupi seluruh area, dan wajah mereka sedikit berubah. Ketika mereka melihat ekspresi bersemangat dari anggota Istana Naga, wajah mereka menjadi hitam, dan mereka langsung mengutuk. Istana Naga adalah yang terlemah di antara 4 kekuatan, dan juga keberadaan yang diintimidasi oleh kekuatan lain. Sekarang, mereka benar-benar berani berteriak dengan angkuh, dan mereka langsung mengumpat. Membunuh. Namun, pada saat berikutnya, apa yang membuat dinasti Pulau Langit, binatang iblis belut listrik, dan binatang setan tombak ketakutan adalah bahwa anggota Istana Naga meletakkan sekop penambangan di tangan mereka dan langsung menyerang 3 kekuatan. Tertangkap basah, ratusan manusia dan binatang iblis tewas seketika. Mati. Bunuh orang menyebalkan itu dari Istana Naga. Beberapa ahli dari dinasti Sky Island meraung dengan marah. Ledakan. Namun, pada saat ini, kekuatan yang menakutkan menutupi seluruh mata air spiritual laut dalam. Apa yang telah terjadi? Siapa yang berani mengganggu wilayah dinasti Pulau Langit kita? Ketika kekuatan mengerikan menutupi area seluas 10 km, lokasinya di langit. Di kapal aneh yang berukuran 1000 meter, 3 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas terbang langsung. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 ahli alam kekosongan berwawasan setengah langkah. Ledakan. Namun, saat mereka keluar, Wang Xian, yang melayang di langit, melambaikan tangannya. Kekuatan pemusnahan 5 elemen menyapu ke arah mereka. Di bawah pengawasan 5 hingga 6.000 orang dari 3 kekuatan utama di dasar laut, para ahli yang baru saja terbang mati bahkan sebelum mereka bisa berteriak kesakitan di bawah energi yang menakutkan. Apa? Ada ahli dari Istana Naga. Apa yang ingin dilakukan Istana Naga? Mereka benar-benar berani membuat musuh dari kita bertiga. Kamu mencari kematian. Ketika ahli top dari Kerajaan Pulau Langit tiba, semua orang dari Istana Naga akan mati. Beraninya kau menyinggung atasanmu. Suara-suara marah datang dari sekitarnya. Ledakan. Menyinggung atasanmu. Wang Xian melayang di udara dan menatap semua orang dari 3 kekuatan lain di bawah. Tubuhnya bergetar dan sinar cahaya abu-abu melesat ke bawah. Ah! Di bawahnya, manusia dan binatang iblis sedang sekarat. Apa? Ketika serangan mengerikan Wang Xian mendarat, semua manusia dan binatang iblis dari dinasti Tiandao, suku belut listrik, dan suku Harpon tercengang. Raja Naga, kembalilah. Siapapun yang berani menyinggung kita, bunuh mereka. Aokitian meraung keras. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi raksasa setinggi 15 meter. Di telinganya, jarum penenang lautan besar muncul di tangannya. Dia melambaikan jarum penenang lautan, dan sejumlah besar energi langsung menyerang 3 binatang iblis manusia yang kuat. Membunuh. Anggota lain dari Istana Naga juga berteriak kegirangan. Penghinaan dan kemarahan yang mereka rasakan selama periode waktu ini semuanya dilampiaskan, dan serangan itu mencabik-cabik tubuh musuh. Tidak bagus, lari, lari cepat. Manusia dan binatang iblis dari 3 kekuatan melihat ahli mereka sendiri terbunuh seketika, dan para ahli dari Istana Naga membantai secara sewenang-wenang. Mereka semua ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, Aokitian tidak akan melepaskan semua orang. Dengan api iblisnya yang mengerikan, dia melambaikan jarum ilahi yang menenangkan samudera. Dengan ayunan tongkatnya, bahkan seorang ahli di tingkat kedua dari Citra Void Tier akan takut. Baki, di mana Perdana Menteri Gui dan Ratu Naga? Wang Xian melayang di langit saat dia melihat ke bawah dan bertanya pada Baki yang ada di sampingnya. Melaporkan kepada Raja Naga, hari ini adalah hari pernikahan antara Kerajaan Tiandao dan Dinasti Daratan Satu Daun. Dinasti Tiandao mengundang Istana Naga kami dan meminta semua ahli kami untuk merayakannya. Perdana Menteri Gui dan Ratu Naga sudah pergi. Baki berkata pada Wang Xian. Hari pernikahan, hari pernikahan.
Mata Wang Xian berbinar. Kamu tahu tempatnya, kan? Mari kita pergi. Itu Raja Naga. Baki mengangguk. Dinasti Pulau Langit berjarak sekitar 400 km dari sini dan milik Dinasti Pulau. Raja dinasti ini memiliki kekuatan interpretasi kosong tingkat keempat. Dinasti Daratan Satu Daun yang menikah dengannya bahkan lebih kuat. Ada lebih dari satu ahli interpretasi kekosongan tingkat keempat di antara mereka. Baki mengingatkan Wang Xian dengan enteng. Oke. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di bawah serangan pribadi Aoki Tian, hanya seniman bela diri kosong berwawasan tingkat kedua yang bisa melawannya. Sisanya, bahkan jika mereka berada di seniman bela diri kosong berwawasan tingkat pertama, bukanlah tandingannya. Di seluruh mata air spiritual Laut Dalam, hampir semua manusia dan binatang iblis dari 3 faksi terbunuh. Aoki Tian, kamu menjaga tempat ini. Baki, ayo pergi. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang langsung menuju dinasti Pulau Langit di bawah pimpinan Baki. Di mana belut listrik air dan harpon demonic beast. Saat terbang di lautan, Wang Xian bertanya pada Baki dengan binar di matanya. Raja Naga, pernikahan antara dinasti Pulau Langit dan dinasti Satu Benua sangat besar kali ini. Belut listrik air dan binatang iblis tombak harus bersama dinasti Pulau Langit juga. Jawab Baki. Oh, begitu. Itu hebat. Mata Wang Xian berbinar. Karena mereka semua ada di sana, akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Jika dia tidak bisa memberinya jawaban yang memuaskan, Wang Xian tidak akan memberitahu dia apa itu penyesalan. Apa keputusasaan itu? Suara mendesing. Setelah terbang ratusan kilometer, Wang Xian, Zhang Fengying, dan Ba Qi bergegas keluar dari laut. Raja Naga, di depan kita adalah kerajaan Pulau Langit. Ada lebih dari 30 juta orang di pulau itu. Keluarga kerajaan Pulau Langit adalah raja di sini. Sebuah pulau muncul di garis pandang mereka. Pulau itu memiliki luas lebih dari 100 km. Itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Ada banyak pohon di pulau itu, tetapi tidak ada binatang buas atau binatang iblis di atasnya. Kota-kota di pulau itu tampak megah. Mata Wang Xian berkedip saat dia terbang menuju pusat pulau. Di dekat pusat pulau, bunga-bunga meriah terlihat dari jauh. Di langit, burung laut berwarna-warni beterbangan, membuat bagian tengah pulau terlihat sangat indah. Di sebuah istana besar di tengah pulau, setidaknya ada puluhan ribu orang berkumpul di tempat yang luas di depan aula. Di antara mereka, Perdana Menteri Guan Suking dan mereka berkumpul di satu tempat. 1340.